Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan dua cuitan ya, yang terbaru dari saya. Pertama saya tulis pada tanggal 30 Januari jam 9.48 pagi. Alokasi belanja terbesar era Jokowi itu Kementerian Pertahanan, Kemenhan, PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Jadi itu tiga yang tentu saja porsi, kalau porsi berarti nilainya yang terbesar. Lalu saya tulis porsi Polri. Polri ini yang naiknya paling pesat. Pada waktu Presiden Jokowi dilantik Oktober 2024, meskipun tahun itu adalah, kalau secara APBN adalah tahun terakhirnya SBY, itu porsi Polri itu 7,62%. Bukan dari total belanja ya, dari total belanja kementerian lembaga. Jadi kementerian lembaga sekitar 84 atau 86 waktu itu, 86. Itu dia 7,62%-nya. Kalau 86-an itu kan berarti, kalau rata-ratanya kan 1,2 saja. Ini 7,62 berarti Polri jauh di atas rata-rata. Karena itu dia memang tinggi. Nah masalahnya 10 tahun di era Pak Jokowi itu cenderungnya naik porsinya. Ada fluktuasi sedikit. Sehingga pada tahun 2024 porsinya menjadi 10,31% dari total belanja KL ya. Jadi 10,31%. Nah dengan rata-rata selama 10 tahun ini kan porsi 2014 dengan porsi 2024. Kalau rata-ratanya 10,65%. Jadi memang dari sisi nominal, alokasi anggaran untuk Polri itu meningkat pesat di era Pak Jokowi, dan secara porsi rata-ratanya mencapai lebih dari 10%. Padahal jumlah KL-nya rata-rata antara 84 sampai 86 naik turunnya. Sementara itu Kementerian Pertahanan itu stabil. Nah, stabil di kalimat cuitan itu tidak ada, tapi kalau dibaca di grafiknya itu saya berikan informasi ya. Jadi ada dua grafik, yang kiri itu grafik nominalnya pada masing-masing kementerian. Tampak memang Kementerian Pertahanan sering menjadi yang tertinggi bergantian dengan PUPR. Jadi Polri di bawahnya, dekat tapi di bawahnya. Tetapi secara porsi Kementerian Pertahanan ini memang dari dulu ya di kisaran 14 ya. 2014 dia 14,53%. Pada saat 2024 itu 14,61%. Ya fluktuatif, tetapi kalau dilihat grafik itu memang si Kementerian Pertahanan ini relatif stabil porsinya di 14 hingga 15%, 14,5% lah di era Pak Jokowi. Kalau polisi tadi jauh melesat ya di era Pak Jokowi, meskipun ada tahun-tahun yang sedikit turun, tapi meningkatnya menjadi rata-rata mencapai 10,65%. Nah, tetapi yang terbesar alokasinya tetap Kementerian Pertahanan. Lalu yang ketiga adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PUPR ini sebelum Pak Jokowi itu terbagi dua ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah selama Pak Jokowi itu jadi satu. Nah ini di era Pak Prabowo juga dibagi dua lagi. Meskipun Perumahan Rakyat ada tambahan namanya ya, Perumahan Rakyat dan Kawasan ya, pembangunan kawasan. Tapi dari dua menjadi satu kementerian, dari kemudian jadi dua kementerian lagi. Nanti kalau buat anggarannya tinggal kita tambahkan kan bisa tuh, karena udah tahu pecahannya dua. Nah kalau kita lihat PUPR ini juga relatif di era Pak Jokowi itu porsinya itu tidak jauh berbeda dengan di era Pak SBY, meskipun secara nominal tentu naik. Nah stabil, dan menariknya di 2025 ini justru turun ya. Jadi sebelumnya rata-rata dia hampir 12%, bahkan sempat 13,71%. Pak Prabowo ini di era 2025 ini naruhnya turun drastis ya, bahkan PUPR ini lebih sedikit dari Polri ya, secara nominal maupun secara porsi jadinya di 2025 ini. Nah, itu kira-kira. Lalu kita masih nunggu nih, karena ada impres, perintah untuk melakukan penghematan. Nanti kita akan tunggu hasilnya, karena masih dalam proses sampai tanggal 14 Februari. Nanti kita akan lihat apakah Polri-nya ini berkurang berapa, atau berkurang semua pasti, teman, berapa berkurangnya. PUPR terpaksa kita tambahkan 2 kementerian.
Lalu tadi Kemenhan bagaimana? Jadi Kemenhan di 2025 naik melesat pesat, Polri naik sedikit, nah PUPR turun. Gitu. Nah lalu di cuitan kedua, tanggal 31 Januari ya, pagi, sehari kemudian dari cuitan yang tadi. Alokasi anggaran belanja BGN ini Badan Gizi Nasional ya, sebesar 71 triliun pada APBN 2025. Itu yang kita sudah sering dengar di publik ya, baca baik di media, diberitakan maupun pernyataan pejabatnya. Mas saya di cuitan ini ingin mengatakan, memberi informasi berdasar jenis. Nah ini jarang diperoleh di media ya. Belanja itu terdiri dari 3 jenis ya. Belanja pegawai 3,52 triliun, belanja barang 56,29 triliun, dan belanja modal 10,01 triliun. Bisa ya? Jadi belanjanya 71 itu ada yang untuk belanja pegawai. Belanja pegawai ini ya adalah belanja untuk kompensasi gaji, honor kepada pegawai ya. Nah itu lalu pegawai BGN dalam hal ini. Lalu ada barang 56,29 triliun. Ini bisa mulai ya kebaca ya. Bahwa yang nanti dijadikan makanan, kemudian jangan lupa belanja barang itu juga ada aspek rapat, perjalanan dinas untuk itu tuh masuk. Ya ini yang lebih untuk langsung program 56,29 dan ada belanja modal 10,01 triliun. Sebagai kementerian baru ya dia mesti memerlukan tambahan-tambahan belanja pada barang modal. Jadi barang yang misalnya entah itu mobil, entah itu bangunan, entah itu apa yang sifatnya lebih dari 1 tahun disebut belanja modal. Dari mana saya dapat info itu? Dari namanya DIPA ya. DIPA itu lanjutan dari APBN. Jadi ada perpres tentang DIPA ya, kayak daftar isian penganggaran gitu, program dan anggaran DIPA. Itu masing-masing kementerian itu diberikan informasi itu, apa saja programnya, tapi tidak sampai kegiatan ya, tapi program. Nanti untuk kegiatan harus cari dokumen lain lagi. Nah program lalu dibagi, karena itu memang kewajiban menurut peraturan. Dia itu pegawainya berapa, barangnya berapa, modalnya berapa, lalu untuk program apa. Nah tadi saya sudah informasikan berdasarkan jenis ada 3. Lalu berdasarkan program, itu saya potong ya. Jadi kalau dilihat gambar yang saya sajikan di cuitan itu tidak pada halaman yang sama. Saya potong di halaman DIPA yang relevan terkait dengan Badan Gizi Nasional. Nomenklatur Badan Gizi Nasional ini bagian anggarannya 128 ya, ini baru ya, karena baru 2025 ini ada. Dilihat dari program itu yang untuk langsung untuk makan bergizi gratis itu hanya 56,80 triliun. Jadi kan sebagian dari belanja barang tadi, sebagian dari belanja modal itu dianggap program makan bergizi gratis. Bisa kebayang ya kalau ada analisis membagi 71 dibagi 15.000 kah atau 10.000 kah dapat berapa orang? Sebenarnya tidak tepat, karena kan ada di 71 itu ada belanja pegawai, ada belanja modal, tapi memang ada belanja pegawai yang bisa dianggap program karena merupakan biaya dari program. Modal juga begitu, tapi prinsipnya di sini dinyatakan, bukan oleh saya ya. Jadi bisa dikatakan seluruhnya adalah belanja barang 56,80. Tadi kalau berdasarkan jenis kan 56,29 triliun. Nah, jadi saya ulangi ya, maksudnya cuitan saya ini, kita tidak bisa membagi 71 triliun dibagi dengan jatah per anak atau per ibu hamil, karena yang dibagi ini yang 56,80 ini saja, bukan 71. Nah kalau ada tambahan di Inpres yang merencanakan menambah 100, tapi itu baru info, Inpresnya tidak. Inpres tidak menyebut itu akan dialihkan ke MBG, tapi Ibu Sri Mulyani sudah memberi isyarat di lain kesempatan bahwa kalau penghematan ini salah satunya akan digeser ke MBG. Ada info juga tentang 100 triliun. Sama kita membacanya. Bukan 100 ini langsung dibagi ke program. Meskipun nanti karena di sini ada belanja pegawai, ada belanja modal yang sudah ada, maka mungkin nanti porsinya yang langsung ke makan bergizi gratisnya lebih besar. Sebutlah dari 100 itu bisa jadi nanti di kisaran 90. Kalau ini kan dari 71 hanya 56,80. Tapi bagaimanapun cara menghitungnya, berarti kan kita harus hati-hati nih, bukan 15.000 kali jumlah orang terkait dengan 71 atau 171, tapi harus melihat data ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Ibu Bapak yang pengen mencermati persoalan ini lebih lanjut.